Seri ke-4 Pendekar Empat Alis. Rumah Judi Pancing Perak. Audiobook, novel silat. Cerita, Hulung. Bab 11. Xiao Hong tersenyum, ucapnya, lantaran dia. Dia yang dimaksud adalah Jojo, si nona jelita. Bila mana memandangnya, sorot mata Xiao Hong lantas penuh gairah dan penuh rasa takjub. Sebaliknya sinar mata Kah Loksan lantas penuh rasa murka dan curiga. Dia menegas. Lantaran dia, katamu? Apakah dia yang memberi isyarat padamu? Melihat sikap Kah Loksan itu, tertawa Xiao Hong semakin riang. Sahutnya tak acuh, jika kau pikir demikian juga boleh. Sebab kalau dia tidak berada di sini, aku pasti takkan menyangka engkau inilah Kah Loksan. Tangan Kah Loksan yang berpegangan pada bahu Jojo itu mendadak mengencang, seketika wajah Jojo yang cantik itu menampilkan rasa kesakitan. Diam-diam Xiao Hong menghela napas, baru sekarang ia tahu pasti hubungan di antara mereka. Mereka diumpamakan rasa tua yang licin, kelinci yang cantik dan halus, elang yang rakus dan burung kenari yang kehilangan kebebasan. Dia tidak tega lagi melihat si nona tersiksa, cepat ia memberi penjelasan. Anak perempuan seperti dia, kemanapun dia pergi. Lelaki tentu akan memandang beberapa kejap lebih banyak padanya. Kah Loksan hanya mendengus saja. Akan tetapi lelaki yang berada di sini justru tidak memandangnya sama sekali, bahkan meliriknya saja tidak berani, padahal perempuan dilahirkan justru untuk dipandangi lelaki. Bahwa mereka tidak berani memandangnya, tentunya bukan karena takut si nona akan marah, tetapi kepadamu, maka... Maka apa? Tanya Kah Loksan. Maka aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri, semua lelaki yang berada di sini rata-rata bukan jagoan rendahan, mengapa mereka sama takut padamu? Jangan-jangan engkau inilah Kah Loksan yang membunuh orang tanpa berkedip itu? Kah Loksan menatapnya tajam-tajam, tiba-tiba ia bergelak tertawa dan berseru, bagus, uraian bagus, cara berpikirmu juga bagus. Kedatanganmu bukan untuk mendengarkan khotbahku, tapi kau datang untuk melihat diriku. Kau ingin tahu aku ini orang macam apa, begitu bukan? Betul, sahut Kah Loksan. Dan sekarang sudah kau lihat? Betul. Bagaimana, orang macam apakah diriku ini? Seorang pintar. Bagus, jawaban bagus. Engkau tidak cuma pintar saja, bahkan berpendirian teguh, beriman kuat, urusan apapun sangat sulit menggoyahkan pikiranmu. Kupikir jika benar ada sesuatu urusan yang hendak kau lakukan, pasti urusan itu akan kau selesaikan sampai tuntas biarpun ada 1000 rintangan yang harus kau hadapi. Bagus, pendapat yang bagus, kata Xiao Hong. Jadi kau ini seorang sahabat yang baik, tapi juga seorang lawan yang menakutkan. Dengan tajam Kah Loksan pandang Xiao Hong, lalu menyambung, cuma sayang, engkau bukan sahabatku, maka bagimu hanya ada satu jalan yaitu mati. Hanya ada mati bagiku? Xiao Hong menegas. Ya, harus mati, tidak ada pilihan, tidak boleh tidak, jengek Kah Loksan. Malam bertambah larut, angin semakin dingin. Si baju hitam masih berdiri tegak seperti tonggak di situ. Si hamba tua mengeluarkan sebuah kikir kecil dan sedang mengikir kukunya yang panjang itu. Orang yang menggelantung di belandar rumah itu entah sejak kapan sudah anjlok ke bawah, sama sekali tidak menerbitkan suara. Pandanganmu memang tidak keliru, kata Kah Loksan, mereka bertiga memang jago yang tidak boleh diremehkan. Tadi meski sudah dapat kau tangkis tusukan maut losam dan hamburan senjata rahasia loji. Tapi kalau ditambah lagi dengan serangan Lotoa, tentu keadaannya akan sangat berbeda. Liok Xiao Hong memandang hamba tua yang berambut putih itu dan bertanya, apakah dirimu yang dimaksud Lotoa? Hamba tua itu hanya mendengus saja, ia menekuk jarinya, kuku panjang pada jari tengah lantas terlipat serupa kertas, ketika mendadak dijentikan, cerit, di mana desing angin menyambar. Kertas tutup jendela yang terletak 7-8 kaki jauhnya itu telah tertusuk satu lubang kecil oleh angin selentikan kukunya itu. Apabila kuku ini tepat menusuk di tubuh manusia, maka dapat dibayangkan bagaimana akibatnya. Tanpa terasa Xiao Hong bersorak memuji, bagus, sungguh hebat. Tenaga jari sakti yang lihai dan benar-benar ilmu sakti andalan Haoasan. Boleh juga pandanganmu, jengek si hamba tua. Jurus pedang maut Kong Tong Pei, hujan senjata rahasia perguruan Sincap Niochu, ditambah lagi tenaga jari sakti Hoasan Pei, tampaknya hari ini nasibku akan sukar diramalkan, ucap Xiao Hong dengan gegetun.
Tiba-tiba Sukong Tising tertawa, katanya, orang lain sama bilang pandanganmu tidak jelek, tapi justru hendak kukatakan pandanganmu kurang baik. Oh? Xiao Hong ingin tahu. Hanya asal-usul kungfu mereka bertiga yang kau sebutkan, tapi kau lupa bahwa di sini masih ada 2 tokoh lagi yang terlebih menakutkan, ujar Sukong Tising. Aku tidak lupa, sahut Xiao Hong. Memangnya aku kau hitung atau tidak? Tidak, kata Xiao Hong. Sebab apa? Tanya Sukong Tising. Sebab dalam pandanganku, sama sekali engkau tidak menakutkan, sebaliknya rada-rada menyenangkan. Sukong Tising tertawa. Tentunya tidak kau sangka akan kukatakan engkau ini rada menyenangkan, bukan? Aku pun tidak menyangka dapat kau lihat Nona Jojo yang lembut ini sedemikian menakutkan, sahut Sukong Tising. Aku pun dapat melihat seginya yang menyenangkan, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Orang yang menyenangkan biasanya kan juga menakutkan. Mungkin hal ini sukar dimengerti, tapi nanti bila mana engkau benar-benar jatuh cinta kepada seorang, barulah akan kau pahami artinya. Kukira engkau juga tidak pernah mendengar sesuatu pemeo, kata Sukong Tising pula. Oh, pemeo apa? Tanya Xiao Hong. Lemah lembut menarik, kejar nyawa rampas sukma. Xiao Hong berpaling dan memandang Jojo, ucapnya sambil menggeleng, sungguh aku tidak percaya nona lemah lembut seperti dirimu ini memiliki kepandaian mengejar nyawa dan merampas sukma orang. Aku sendiri tidak percaya, ujar Jojo dengan tertawa. Tertawanya manis, suaranya merdu tapi gerak tangannya lebih keji daripada ular berbisa. Justru pada saat dia tertawa manis itulah, serentak dia turun tangan. Dinar emas berkelebat, secepat kilat menusuk leher. Senjata yang digunakannya adalah tusuk kundai emas yang dipakai Nya. Tangan Xiao Hong sudah bergerak dan siap menjepitnya, jepitan Xiao Hong belum pernah meleset. Akan tetapi sekali ini baru saja tangan terjulur, segera ditariknya kembali, sebab pada saat cahaya emas berkelebat itulah tiba-tiba diketahuinya ujung tusuk kundai itu berduri, terdapat duri lembut yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sendirinya duri tusuk kundai itu beracun, Jojo bukan orang pertama yang menggunakan cara keji untuk menghadapi jepitan jari liok Xiao Hong itu. Bahwa Xiao Hong dapat hidup sampai sekarang jelas bukan lantaran nasibnya selalu mujur. Yang pasti matanya memang tajam, reaksinya cepat. Begitu tangan ditarik kembali, serentak tubuhnya menggeser ke samping sehingga tusuk kundai lawan tepat menyambar lewat lehernya. Sekali tangan Jojo berputar, tusuk kundai menusuk pula. Tusuk kundai ini pendek dan gesit, perubahan serangannya tentu saja sangat cepat. Hanya sekejap saja sudah belasan kali ia menusuk, sudut yang ditusuk selalu bagian yang sukar terhindar, yang diincar selalu bagian mematikan. Tusuk kundai nona yang kelihatan lemah lembut ini ternyata jauh lebih menakutkan daripada pedang si baju hitam tadi. Cuma sayang, lawan yang dihadapinya ialah Liok Xiao Hong. Jika serangannya sangat cepat, cara berkelit Liok Xiao Hong terlebih cepat. Beruntun dia menyerang 16 kali dan berturut-turut Liok Xiao Hong mengelak 15 kali, mendadak tangan Xiao Hong membalik dan tepat mencengkeram pergelangan tangan yang pulih halus itu. Pergelangan tangan halus itu tidak tega dipatahkan, biasanya Xiao Hong memang penyayang perempuan, apalagi perempuan cantik, mana dia sampai hati. Akan tetapi si nona justru berhati keji, sambil menggeliat, sebelah kakinya menendang, yang diincar adalah selangkangan Liok Xiao Hong, bagian yang vital dan fatal. Serangan ini sesungguhnya tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang gadis jelita. Siapapun tidak menyangka anak perempuan lembut dan menyenangkan seperti dia bisa melakukan serangan sekeji ini. Tapi Liok Xiao Hong justru sudah menduga akan kemungkinan ini, pada saat kaki orang terangkat, berbareng ia pun memutar pergelangan tangan si nona sehingga orangnya terlempar ke sana, sedapatnya nona itu berjumpalitan di udara untuk kemudian jatuh ke dalam pangkuan Kah Loksan. Kah Loksan tampak berkerut kening, tanyanya, kau terluka tidak? Cara bertanyanya ternyata sangat halus dan penuh perhatian. Jojo menggeleng, perlahan ia melepaskan diri dan pelukan Kah Loksan, mendadak tangannya membalik, tusuk kundai yang dipegangnya langsung menikam dada Kah Loksan. Perubahan ini sama sekali tak terduga oleh Liok Xiao Hong. Bahkan mimpi pun tak terpikir oleh Kah Loksan. Serangan ini jelas serangan yang fatal, yang mematikan. Kah Loksan memang tidak malu sebagai seorang gembong, biarpun terancam bahaya, dia tidak menjadi panik, dia masih dapat melancarkan serangan balasan, sekali turun tangan segera ia cekik leher Jojo.
Muka Jojo tampak pucat sebagai mayat, terdengar suara, krok-krok, dari tenggorokannya yang tercekik. Makin kencang cekikan Kah Loksan, katanya dengan menyeringai. Perempuan hina, akan ku. Belum lanjut ucapannya, cerak, sebuah kuku yang panjang tepat menusuk Giok Chim Hiat di bagian belakang kepalanya. Ini pun serangan yang mematikan. Segera Kah Loksan melepaskan cekikannya, ia meraung sambil membalik tubuh dan menubruk ke arah si hamba tua. Akan tetapi baru saja ia membalik tubuh, serentak angin tajam menyambar tiba pula. Belasan bintik perak sama bersarang di punggungnya, sebatang pedang secepat kilat juga menyambar tiba dan tepat menusuk pinggangnya. Sekali berhasil dengan serangannya, keempat orang serentak mundur bersama, mundur ke pojok ruangan. Ia masih dapat melancarkan serangan balasan, sekali turun tangan segera ia cekik leher Jojo. Setelah pedang dicabut, darah segar lantas berhamburan. Kah Loksan ternyata tidak lantas roboh, mukanya tampak beringas dan sangat menakutkan. Matanya melotot seakan-akan melompat keluar dari rongga matanya, ia mendelik terhadap keempat orang itu, teriaknya dengan suara parau, "Ken, kenapa kalian lakukan?" Si baju hitam menggenggam pedangnya dengan erat, urat hijau tampak menonjol di punggung tangannya. Karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ruas jarinya berubah menjadi putih, bahkan kelihatan bergemetar. Tidak terkecuali yang lain, si hamba tua dan orang yang bergelantungan di atas belandar itu juga sama gemetar. Meski berhasil menyerang, rupanya mereka pun ketakutan sehingga tidak sanggup bicara. Yang masih dapat bicara dengan tenang justru ialah Jojo. Sambil menggigit bibir ia lantas mendengus, kau sendiri tentunya paham kenapa kami bertindak demikian." Sejenak Kah Loksan mendelik lagi, lalu mengembuskan kata-kata terakhir, "Sungguh aku tidak paham." Ucapannya itu makin lemah dan pada saat kata terakhir terdengar hanya embusan napas belaka. Dia tidak paham, sampai ajalnya rupanya dia tetap tidak paham kenapa beberapa orang kepercayaannya itu berbalik menyerang dan membunuhnya. Cahaya pelita semakin buram. Suasana di dalam rumah sunyi senyap, sampai suara napas dan detak jantung seakan-akan juga berhenti. Kah Loksan telah roboh terkulai di tengah genangan darahnya sendiri. Xiao Hong mengendurkan tangannya, tiba-tiba ia merasa tangan sendiri juga berkeringat dingin, rupanya kejadian tadi juga cukup menegangkan urat sarafnya. Orang pertama yang membuka mulut masih tetap Jojo. Entah mengapa, mungkin ini buktinya lidah orang perempuan secara kodrat memang lebih lemas dan lincah daripada lidah orang lelaki. Jojo membalik tubuh dan berhadapan dengan Liok Xiao Hong, katanya, "Tentunya tak pernah kau sangka kami akan membunuh dia?" Xiao Hong menyangkal, ia percaya siapapun pasti tidak pernah menduga kejadian ini. "Apakah kau pun tidak tahu sebab apa kami membunuh dia?" tanya Jojo pula. Xiao Hong merasa ragu untuk menjawab. Perjodohan yang tidak sesuai selalu akan menimbulkan tragedi atau drama yang memilukan. Hal ini bukannya Xiao Hong tidak tahu, cuma dia tidak ingin bicara, ia lebih suka si Nona sendiri yang membeberkannya. Wajah Jojo memang kelihatan sangat berduka dan juga murka. Katanya kemudian dengan emosional, "Dia telah menguasai diriku dengan kekerasan, aku dipaksa menjadi barang permainannya, dijadikan alat pelampiasannya. Dia juga berhasil menggenggam kelemahan mereka bertiga, dia memeras mereka dan memaksa mereka jadi budaknya. Maka kami berkomplot, sudah lama kami ingin membunuh dia, cuma sayang, sebegitu jauh belum ada kesempatan baik." Tidak perlu disangsikan lagi Kah Loksan adalah seorang tokoh yang sangat menakutkan, kalau tidak ada kesempatan yang menguntungkan dan dirasakan pasti berhasil dengan sendirinya mereka tidak berani sembarangan bertindak. "Apakah sekali ini justru telah kubikin kesempatan baik bagi kalian untuk membunuhnya?" tanya Xiao Hong. Jojo mengangguk, katanya, "Iya. Maka kami sangat berterima kasih padamu, kami sudah siap membalas kebaikanmu ini." Membalas kebaikan, yang diucapkan seorang perempuan, apalagi anak perempuan secantik Jojo, biasanya mengandung arti khusus. Tapi sikap Jojo ternyata sangat prihatin, dengan sungguh-sungguh ia berkata pula, "Kami tahu perjalanan ini bertujuan mencari Losat Pai, kami juga tahu pada hakikatnya engkau sama sekali tidak yakin apakah Losat Pai akan bisa kau temukan, sebab persyaratan yang ada pada kami sekarang jelas lebih baik daripada dirimu." "Oh? Lantas maksudmu?" tanya Xiao Hong dengan berkedip-kedip. "Asalkan kau mau, kami dapat membantumu dengan sepenuh tenaga," jawab Jojo. "Cara bagaimana akan kalian bantu diriku?" tanya Xiao Hong pula.
Jojo menuding peti besar yang penuh berisi emas perak itu dan berkata, "Peti semacam ini masih ada 11 buah di atas kereta kami." Sementara ini, Lihi tidak tahu bahwa Kah Loksan sudah mati, malahan ia pun belum kenal wajah Kah Loksan yang sebenarnya, sebab itulah jika aku memalsukan Kah Loksan, dengan 12 peti emas ini kugunakan untuk membeli losat pai kepada Lihi, maka benda pusaka itu dapat kuperoleh dengan sangat mudah, begitu maksudmu? Jojo tidak langsung menjawab, ia menghela napas, lalu berkata pula, Kah Loksan memang tidak salah lihat, sedikitpun dia tidak salah menilai dirimu. Engkau memang betul seorang yang cerdas dan pintar. Tapi aku tetap tidak habis mengerti, sebab apakah kalian bertindak demikian, ujar Xiao Hong. Sebab kami tidak ingin orang lain mengetahui bahwa Kah Loksan terbunuh oleh kami, tutur Jojo setelah berpikir sejenak. Oh, apakah kaitan takut anak muridnya akan menuntut balas? Tanya Xiao Hong. Tidak ada orang yang akan menuntut balas baginya, ucap Jojo dengan tertawa. Cuma dia kan seorang yang kaya raya, harta benda yang ditinggalkan tak terhitung jumlahnya, tukas Xiao Hong dengan tertawa. Dan orang yang membunuhnya dengan sendirinya tidak mungkin dapat ikut mewarisi harta bendanya, begitu? Ai, engkau benar-benar seorang cerdas, sungguh kelewat pintar, ujar Jojo dengan menghela napas gegetun. Dan karena kalian merasa tidak yakin mampu membunuh diriku untuk menghilangkan saksi hidup, kalian juga khawatir rahasia peristiwa ini akan tersiar, maka kalian lantas mencari jalan untuk memelet diriku, ucap Xiao Hong pula. Dengan syarat yang kami kemukakan itu, memangnya belum lagi memuaskan dirimu? Tanya Jojo sambil memicingkan mata. Xiao Hong tertawa, katanya, cuma sayang orang yang hadir di sini dan langsung menyaksikan kejadian ini kan tidak cuma aku sendiri, mereka kan juga punya mata dan mulut. Yang hadir di sini semuanya adalah orang kami sendiri, ujar Jojo, hanya Sukong Taihiap saja yang orang luar. Aku bukan Taihiap, pendekar besar, tapi Taichat, maling besar, tukas Sukong Tising dengan tertawa. Ya, jelas kami tahu Sukong Taichat adalah sahabat baik Liok Xiao Hong. Apabila Liok Xiao Hong mau kompromi dengan kami dan menyetujui usul yang kami ajukan tadi, ku yakin Sukong Taichat pasti takkan berkhianat dan menjual Liok Xiao Hong, kata Jojo. Mendadak Sukong Tising mendelik dan berteriak, ku bilang diriku ini Taichat, mengapa kau pun sebut aku sebagai Taichat? Aku kan cuma menurut saja. Orang menurutkan lebih baik, sahut Jojo dengan tersenyum beli. Sukong Tising jadi tertawa juga. Betapapun seorang maling kan juga manusia, apalagi lelaki. Seorang nona cantik, apapun yang dikatakannya di depan orang lelaki, biasanya si lelaki pasti akan merasa tertarik dan senang. Tampaknya Jojo sangat percaya kepada kecantikannya sendiri, dengan gaya menggiurkan ia melirik Sukong Tising dan bertanya, bagaimana dengan pendapatmu? Sukong Taichat bukanlah sahabat baik Liok Xiao Hong, jawab Sukong Tising. Maka setiap saat bila mana mau dia dapat menjual Liok Xiao Hong. Hanya saja biasanya Sukong Taichat tidak suka mencari perkara dan mendapat kesulitan, lebih-lebih urusan yang tidak enak ini. Maka Sukong Taichat juga setuju, tukas Jojo dengan tertawa. Tapi Sukong Taichat juga ada sebuah syarat, jawab Tising. Syarat? Syarat apa pula? Biji mata Jojo tampak berkerling. Memangnya Sukong Taichat juga minta ku temani dia tidur? Ucapan Mi sungguh sangat mengejutkan, terlebih mengejutkan daripada tendangan mautnya yang mengincar bagian vital Liok Xiao Hong tadi. Sukong Tising juga melenggong, tapi lantas bergelak tawa, katanya, wah, anak perempuan cantik semacam dirimu ini, jika tidur di sampingku mungkin aku bisa terjaga bangun meski lagi tidur nyenyak. Habis apa yang kau minta padaku? Tanya Jojo dengan tersenyum manis. Asalkan losat pai didapatkan, keempat perempuan itu harus dilepaskan, jawab Sukong Tising. Keempat perempuan yang mana? Maksudmu Lihi dan kawan-kawannya? Tising mengangguk. Jojo berkedip-kedip, katanya tiba-tiba, aneh juga mengapa engkau sedemikian memperhatikan mereka? Memangnya mereka pernah menemani tidur padamu? Sukong Tising mendelik padanya, ucapnya kemudian sambil menggeleng kepala dan menyengir. Ai, tampaknya dirimu ini serupa anak perempuan yang alim, mengapa kalau bicara selalu berduri? Jojo tertawa, katanya, sebab setiap kali aku bicara hal-hal demikian akan selalu terasa bergairah dan merangsang. Sukong Tising menggelengkan kepala pula, ucapnya, aku cuma ingin tanya padamu, kau terima syaratku atau tidak?
Dengan sendirinya kuterima, jawab Jojo tanpa pikir. Serentak Sukong Tising berdiri. Ia melambaikan tangan kepada Liok Xiaohong dan berseru, sampai bertemu pula. Hi, nanti dulu, teriak Xiaohong mendadak, di mana pakaianku? Sukong Tising tertawa, katanya. Di sini ada seorang nona secantik ini, untuk apa pula kau minta pakaian? Bilakah kau berubah menjadi begini bodoh? Habis berkata, sekali lompat, tahu-tahu ia sudah melayang keluar jendela, hanya sekejap saja suara tertawanya sudah menjauh dan lenyap. Aneh juga, dalam waktu singkat suasana di dalam rumah menjadi lengang juga, entah sejak kapan orang-orang itu sudah pergi semua, hanya tinggal Liok Xiaohong yang masih berbaring di tempat tidur dan Jojo yang berdiri di depannya. Nona itu kelihatan sangat jinak, lembut dan hangat, mendadak ia mengajukan lagi pertanyaan yang terlebih mengejutkan, apakah kau ingin ku temani kau tidur sekarang? Ya, ingin, jawab Xiaohong dengan terus terang. Rupanya sekali ini dia tidak merasa kaget oleh tawaran nona jelita itu, malahan mata pun tidak berkedip sama sekali. Jika ingin, Jojo tertawa, suaranya sedemikian lembut dan menghanyutkan pikiran setiap lelaki, boleh kau tidur sendirian di sini. Mendadak ia membalikkan tubuh, tanpa berpaling ia terus melangkah pergi. Setiba di luar pintu barulah ia menoleh dan melambaikan tangannya sambil berseru. Selamat tinggal sampai jumpa esok. Blang, pintu lantas digabrukan. Suasana kembali sunyi. Liok Xiaohong melongo, dengan mata terbelalak ia memandang langit-langit kamar, dalam hati ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Aneh, mengapa selalu kutemui orang-orang yang aneh begini? Selalu kualami kejadian-kejadian yang ajaib ini? Ia tidak tahu bahwa dunia ini memang penuh keajaiban. Dan kejadian yang aneh-aneh masih terus akan menimpanya. Tamat. Silahkan ikuti lanjutan petualangan Liok Xiaohong dalam buku 5. Keajaiban Negeri Es. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.